Qala Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuh. Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mi'rajnya. Isra' perjalanan malam, Mi'raj perjalanan ke langit. Fi sanatil hadiyata asyar, pada tahun al-hadiyah yang ke-11, hadiyata asyar 11, akramahullah, Allah memberikan karunia kepada Rasulullah SAW bil Isra'i wal Mi'raj, dengan adanya Isra dan Mi'raj. Fal Isra'u, maka Isra itu adalah adalah tawajjuh an-nabi, bergeraknya Nabi atau perginya Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan, di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjid haram Makkah maksudnya, ilal masjidil aqsa, sampai ke masjid al-aqsa yang ada di Baitul Maqdis di Palestina sekarang. Wal mi'raju, dan mi'raj itu, wal mi'raj huwa su'uduhu, itu adalah su'uduhu, naiknya sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW, ilal alamil ulwi, sampai kepada alam yang tinggi, maksudnya atas langit. Wa fihi, dan di dalamnya, furidatis salawatul khams, furidat, diwajibkan, as-salawat, salat 5 waktu. Wa fi sabihati lailatul Isra, wa fi sabihati, dan di pagi hari malam Isra Rasul sallallahu alaihi wasallam, di pagi harinya, allamahu Jibril, allamahu, mengajarkan kepada Nabi Jibril, Jibril mengajarkan kepada Nabi as-salata, salat, wa awqataha, dan waktu-waktunya. Kita tahu semua tentang tahun ke-10 sebelumnya ini, yaitu tahun wafatnya Sayyidah Khadijah dan juga wafatnya pamannya Nabi. Lalu juga Rasulullah pergi ke Taif pada akhir tahun tersebut. Rasulullah pergi ke Taif pada awal tahun pada tahun ke-11. Rasulullah SAW dikaruniai oleh Allah SWT dengan Isra dan Mi'raj. Tentunya dalam beberapa riwayat bahwa Rasul SAW telah terjadi Isra dan Mi'raj itu sebelumnya manaman, mimpi dulu, baru kejadian nyata. Sebagaimana wahyu yang beliau terima, Jibril yang dilihat oleh Rasul SAW pada awal-awal, dimulainya dengan mimpi ketemu Jibril, mimpi ketemu, lihat begini, lihat begitu. Setelah itu datang secara nyata, secara terjaga. Sebagaimana ada sebagian riwayat Rasul mengatakan itu adalah malaikat yang saya lihat di dalam mimpi saya. Ya, karena mimpinya Rasul adalah hak, benar. Lalu Rasulullah SAW Isra perjalanan malam di masjid ketika Rasulullah SAW, dan itu dalam keadaan Rasulullah tanpa persiapan, artinya tidak tahu. Tahu Jibril datang kepada Nabi. Dalam riwayat Rasulullah sedang di rumah, dalam riwayat lain Rasulullah sedang di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Ada yang menyatukan satu riwayat Rasulullah tadinya di rumah, ketika Jibril datang beliau pergi ke masjid, lalu terjadinya ajakan, maksudnya, dan juga syaggus sadr. Ketika Rasulullah akan berisra dan mi'raj, terjadi juga kejadian syaggus sadr, dada beliau dibelah. Yang keberapa kali ini? Yang keempat kalinya. Yang pertama, kejadian syaggus sadr, dibelah dada beliau ketika usia beliau 4 tahun. Ya, sekitar 4 tahun di tempatnya Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ya. Yang setelah itu dibalikan ke ibunya. Kejadian yang kedua adalah ketika usia beliau 12 tahun. Terjadi.
Syaqqus sadr. Kejadian yang ketiga, ketika beliau akan menerima wahyu. Sebelum menerima wahyu, beliau di Syaqqus sadr. Kejadian yang keempat, yang paling masyhur juga adalah yang memang sering masyhur dua. Kejadian pertama waktu beliau kecil dan Isra Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj. Dan di sini menunjukkan bahwa sebenarnya jasmani, jasad sebagai jasad manusia yang terbuat dari daging dan ini sebenarnya tidak akan mampu, tidak kuat untuk naik kepada alam ulwi. Ini alam ulwi, lain alam, lain tempat. Tetapi jasadnya Rasul SAW bukan seperti jasad manusia biasa, jasad yang diistimewakan oleh Allah SWT. Lalu Allah SWT berikan penyempurnaan dan penguatan kepada jasad beliau. Oh, apakah itu berarti kekurangan? Tidak. Karena kesempurnaan tidak apa-apa ditambah dengan namanya kesempurnaan itu bisa nambah, tetapi tidak berarti kurang. Tidak harus berarti kurang. Beliau sempurna dan beliau ditambah kebaikannya di atas kebaikan beliau. Karena ini yang bakal diterima sesuatu yang luar biasa. Tidak ada malaikat, tidak ada seorang nabi pun yang pernah seperti itu. Yang naik sampai Sidratul Muntaha, sampai Gaba Gausaini au adna. Sidratul Muntaha sampai Al-Hijab. Naik terus. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh sembarangan manusia. Tidak ada memang. Dan tidak ada manusia. La qablu wala ba'du. Tidak ada yang sebelumnya atau sesudahnya yang dapetin Isra dan Mi'raj seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikuatkan dengan hal-hal tersebut. Mi'raj, kata Jibril, ayo sekarang kita mau jalan. Jalan. Dengan menggunakan burak beliau jalan. Dan kita pernah ceritakan tentang apa saja yang Rasulullah SAW lihat ketika dalam Isra'nya. Ada hal-hal yang dilihat. Dan Mi'raj, ketika beliau sudah Isra sampai ke Baitul Maqdis, kumpul semua ruh para nabi. Semua nabi, mursal dan rasul yang pernah diutus oleh Allah datang semuanya. Berkumpul. Nabi Isa juga. Walaupun Nabi Isa hidup berarti dengan jasadnya. Datang kumpul di situ. Lalu aqamus salah, di iqamah. Semuanya nunggu. Nggak ada yang tahu siapa yang mau jadi imam. Jibril ambil tangannya Nabi SAW, majukan Rasulullah SAW sebagai imam. Imamnya para nabi. Ya, makanya dibilang beliau adalah imamnya para nabi. Nah, memang beliau yang imamkan. Dan itu menunjukkan bahwa beliau adalah yang paling afdal. Lalu terjadi percakapan di situ ketika Rasulullah SAW, ayo Mi'raj. Mi'raj adalah suatu, ya kalau kita sekarang kayak lift mungkin ya, gambaran dekatnya kayak lift. Tapi Allahu a'lam. Mi'rajul arwah dan ruh para malaikat itu di situ untuk naik turun, ya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Naik. Dan di situ ada aturan main, nggak bisa orang naik kayak begitu aja. Izin Jibril mau masuk ke langit pertama, izin dulu. Siapa? Dan itu sama siapa ini? Muhammad. Oh, ursila ilaih. Udah waktunya diutus ke sini. Semuanya nyambut. Mereka tahu Rasul bakal datang, tapi nggak tahu kapan. Ketika dia datang, Jibril sama siapa? Sama Muhammad. Awagut ursila ilaih. Udah waktunya nih diutus. Sambut. Lihat Rasulullah. Pada kuasa Allah SWT di langit pertama apa saja, nabi yang tinggal di sana siapa saja, dilihat semuanya. Rasulullah ceritakan sesuatu yang sedikit, tapi yang beliau lihat sesuatu yang luar biasa. Naik lagi ke atas langit kedua, langit ketiga, ketemu fulan, disambut di setiap tempat, disambut, diberi kabar gembira. Naik sampai Gaba Gausai, sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah langit 7 Sidratul Muntaha, mas. Yantahi kullu syai'. Di situ selesainya semuanya. Ruh pada situ. Sampai Baitul Ma'mur, di situ ada Baitul Ma'mur. Yang ribuan malaikat, 70,000 malak masuk, tidak keluar lagi kecuali yang mulia. Saking gedenya, saking tempatnya, terus ibadah la ilaha illallah. Terus ke Sidratul Muntaha, syajarah kabirah, suatu sidrah muntaha yang itu atap. Lalu Rasulullah SAW naik lagi sampai di suatu tempat yang Jibril mengatakan sampai sini. Saya nggak bisa lewat. Silakan. Kau bisa lewat lagi nih. Masih banyak lagi. Jibril kata Rasulullah, ya dari tadi engkau yang menemani, sekarang mau ditinggalin saya. Saya nggak bisa lewat sekarang. Sudah, ini batasan saya, silahkan engkau yang berjalan. Jalan Rasulullah SAW sampai di
dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan fa'auha ila 'abdihi ma auha. Allah kasih tanda tanya juga memang. Fa'auha ila 'abdihi, dan Allah mewahyukan kepada hambanya ma auha. Ma ini li istifham, lil apa namanya? Berarti sesuatu yang tidak jelas. Apa saja yang Allah wahyukan. Ente mau tahu rahasia antara Allah dan Nabi? Nggak ada yang tahu. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Terus apa namanya? Salah satunya yang diwahyukan di situ adalah perintah salat. Lihat begini, wahyu begini. Nah, dan disitulah Allah SWT bukakan hijab kepada Nabi SAW, bukan saja mendengar, bahkan melihat kepada zat Allah SWT. Zat Allah. Ya. Setelah itu turun dengan 5 salat 5 waktu. Dan di dalam kejadian tersebut juga Rasul SAW masuk melihat surga Allah SWT. Lihat surga semuanya seisinya bagaimana, keadaannya bagaimana, begini. Secara langsung. Badan lihat juga neraka dan bagaimana tempatnya. Walaupun beliau sudah tahu, tetapi beliau melihat secara langsung. Lihat para malaikat, Sidratul Muntaha, dan apa saja daripada ayat-ayat yang besar. Sampai Allah telah mengatakan, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, telah melihat daripada ayat-ayat Allah SWT yang terbesar atau yang paling besar. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, dan tidaklah hatinya itu mendustakan apa yang dia lihat. Wa ma zaghal basar wa ma tagha, dan basarnya itu tidak zagh. Zagh itu tidak tahan, maksudnya tidak kuat untuk melihat sesuatu. Terbuka semuanya dan dilihat oleh Nabi SAW secara langsung. Itu ada hal yang luar biasa. Ya, dan dengan disatukan dengan jasad, dengan ruh. Kalau ruh masih bisa, ruh sendiri masih bisa. Ya, melihat sesuatu yang besar daripada hal-hal yang besar bisa, tetapi kalau sudah sama dengan jasad itu tidak semua orang bisa, karena beda alam, beda tempat, beda keadaan. Tapi semua karunia itu subhanallah Allah kasih kepada Rasul SAW, menunjukkan bahwa beliau adalah manusia terpilih dan manusia yang paling dimuliakan. Lalu diwajibkan sholat 5 waktu tuh, ya, sholat 5 waktu kepada beliau yang tadinya 50 sholat. Ditawar sama Nabi Musa. Nabi Musa kata Nabi SAW dalam suatu hadis, fakana khairu sahibin lakum. Paling baik-baiknya orang berjasa untuk kalian tuh Musa, katanya. Kata Rasulullah, ketika saya turun pertama ketemu Ibrahim, karena Ibrahim paling di atas di langit ke-7. Ketemu Ibrahim, walam yaqul li syai'. Ibrahim nggak bilang apa-apa. Sudah. Ente udah dapat perintah, sudah. Nabi Musa fudul, mama pengen tahu. Mau apa yang Allah perintahkan? Coba pengen tahu ana. Perhatian, untung pada kita untung kita berjasa. Sayyidina Musa alaihissalam bilang 50 salat, 50 waktu nggak bakal kuat. Ente tawar, minta lagi kurangi. Sampai Rasulullah ketika dibilang gitu, nengok ke Jibril. Kata Jibril, boleh. Saya ente punya izin, silakan mau balik lagi silakan. Balik lagi ke tempat munajah. Ya, tempat munajat. Ya Rabbi, kurangin. Umatku tidak kuat ya Allah. Sudah kurangi 5. Kuranginya nggak langsung. 5. Turun lagi. Nabi Musa tanya lagi. Sampai terus begitu. Sampai 5 waktu. Rasulullah sudah merasa bahwa ini sudah insya Allah umatku kuat. Ketika Nabi Musa bilang, minta lagi kepada Allah untuk menguranginya. Kata Nabi, istahil. Kalau saya ngerasa malu pada Allah SWT, dan beliau insya Allah percaya kepada kita. Ini 5 waktu insya Allah umatku kuat dah. Husnudzan nih Rasulullah kepada kita. Nggak tahu kita bisa sesuai dengan husnudzannya nggak. Beliau bilang, insya Allah. Akhirnya diwahyukan dari Allah SWT. Udah, itu. Hunna khamsun walahu ajru khamsin. Itu 5. Tapi dapat pahalanya khamsin. Allah. Itu 5. Pahalanya khamsin. Buat ente 50 tetap pahalanya sama kayak 50. Tapi itu 5 waktu aja. Wa amur qaumaka bih. Udah perintahkan umatmu untuk melakukannya. Semua perintah Allah SWT yang ada, daripada zakat, daripada semua di bumi perintahnya. Rasulullah di bumi, kecuali sholat. Perintahnya dari atas. Makanya dibilang kalau orang sudah punya hubungan baik dengan sholatnya dia, dengan ini, maka jadinya sholatnya itu adalah mi'rajul arwah. Mi'rajnya, ruhnya kita mi'raj. Makanya Rasulullah SAW paling senang pada sholat. Kenapa? Mengingatkan semuanya tuh. Mi'rajnya beliau.
Ya, ketika beliau sholat, arihna biha ya Bilal, ayo sholat deh, paling enak munajat sama Allah. Hanya begitu. Sabihatahu, lalu kapan diajarkan wudu dan tata cara yang sesuai dengan apa yang akan diperintahkan selanjutnya. Walaupun barangkali saja sebelum adanya wajib sholat 5 waktu ini ada sholat. Ada sholat. Sebagian riwayat mengatakan sholat yang diwajibkan adalah sholat malam. Ya mulai. Qumil laila illa qalilan nisfahu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthihi wa nisfahu. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, orang-orang yang bersamamu juga mereka bangun malam. Tadinya wajib. Akhirnya ketika turun sholat 5 waktu, sholat malam tidak wajib. Artinya sebelum ini ada sholat. Tetapi apakah kaifiyahnya, cara sholatnya dan wudhunya seperti ini yang sekarang ini, itu khilaf antara ulama. Bagaimana mengatakan tidak berbeda. Mungkin itu sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdahulu. Rasulullah diajarkan oleh Allah dengan begitu. Lalu ketika diwajibkan sholat 5 waktu, Allah ajarkan cara wudhu dan cara sholatnya pada Nabi SAW. Yaitu yang disebutkan di sini pada Sabihat Lailatul Isra, pagi harinya Rasulullah diajarkan berwudhu. Ini cara wudhunya begini, ini begini caranya, dan sholatnya begitu. Diajarkan kepada Nabi, dan Nabi SAW melakukannya dan memerintahkan umatnya untuk melakukan sholat seperti itu. Akada. Wallahu ta'ala.